Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah mengumumkan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. 1 diantaranya merupakan pejabat di Kementerian Perdagangan. Lantas apakah kasus mafia minyak goreng sudah tuntas sampai di sini? Kita akan bahasnya bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, yang tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mas Zainur. Selamat siang, Bang. Ya, terima kasih Mas Zainur telah bergabung bersama kami di Newsline. Ini Kejaksaan Agung menersangkakan 4 orang dan salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kalau menurut Mas Zainur dari Pukat ini sendiri, apakah dengan penetapan 4 tersangka ini sudah menjadi pintu masuk terbongkarnya kasus mafia minyak goreng di Indonesia, Mas Zainur? Ya, kita berharap begitu ya. Kenapa? Karena ini sudah diungkap, mulai dari 3 perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah benar hanya 3 perusahaan ini yang kemudian ikut bermain? Sebenarnya mereka tidak berhak untuk mendapatkan izin ekspor, tetapi karena ada permainan mata dengan pejabat pemerintah, kemudian mereka akhirnya bisa melakukan ekspor. Nah, saya berharap Kejaksaan tidak berhenti di 3 perusahaan ini saja, tetapi kemudian mengusut perusahaan-perusahaan lain yang kemungkinan juga ikut bermain. Dan juga dari pejabat pemerintah, apakah benar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak hanya bermain seorang diri? Nah, kita juga ragu. Kenapa? Karena kalau korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah, tidak mungkin satu orang. Nah, jadi kita akan melihat kinerja kejaksaan ke depan, apakah bisa mengembangkan ini ke perusahaan-perusahaan lain maupun kepada penyelenggara negara lainnya, Bang. Baik, Mas Zainur tadi mengatakan ada main mata antara pihak pejabat Kemendak dengan juga eksportir ini. Boleh ditegaskan Mas Zainur, main matanya ini hanya sekedar mufakat atau sudah sampai tahap suap dan gratifikasi Mas Zainur, kalau Mas Zainur melihatnya? Iya, kalau tanpa adanya sesuatu, apakah seorang penyelenggara negara dengan jabatan yang sangat tinggi bersedia untuk meloloskan mereka-mereka perusahaan yang tidak memenuhi syarat izin ekspor tetapi diberi kesempatan untuk ekspor? Saya pikir itu secara logika tidak masuk akal. Dan sebelumnya Kejaksaan pun menduga dalam keterangan sebelum ini ada informasi-informasi yang sedang didalami oleh Kejaksaan dugaan adanya gratifikasi. Nah, kalau kita lihat memang ini kan bukan perkara korupsi kecil, bukan sekadar dugaan gratifikasinya, tetapi perkara korupsi yang diduga merugikan perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu lebih besar daripada kerugian keuangan negara. Apa buktinya? Buktinya adalah kenaikan harga yang sangat tinggi, hampir 2 kali lipat, juga terjadi kelangkaan dan itu secara multiplier efek mengakibatkan kenaikan harga-harga lainnya. Nah, oleh karena itu ini sudah tepat ketika Kejaksaan menersangkakan 3 orang dari perusahaan. Nah, harapan saya ini tidak berhenti penersangkaan kepada person sebagai pribadi pengurus perusahaan atau mereka-mereka yang menduduki jabatan di perusahaan, tetapi juga perlu dengan pendekatan pidana korporasi. Tidak hanya orangnya, tetapi juga korporasinya perlu dimintai pertanggungjawaban pidana untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ini Baik. penting, kenapa? Karena ke depan jika memang Kejaksaan bisa membuktikan di hadapan persidangan kerugian perekonomian negara yang sangat besar itu, tentu tidak bisa ditutup dengan uang pengganti dari person-person ini. Itu hanya bisa ditutup jika perusahaannya yang dijadikan sebagai tersangka. Kalau perusahaan kan dengan nilai valuasi yang besar, mereka mampu untuk membayar uang pengganti. Jadi menurut saya PR Kejaksaan ini masih cukup banyak ke depan mengembangkan kepada pihak-pihak lain maupun juga mengarah dengan tindak pidana korporasi kepada perusahaannya, Bang. Baik, tidak hanya person tapi juga perusahaannya begitu. Mas Zainur, yang saya tangkap nampaknya Mas Zainur ingin juga menyampaikan bahwasanya 3 tersangka dari pihak swasta ini bukan hanya mereka saja yang bermain, tapi apakah ada kemungkinan juga pihak-pihak lain atau eksportir-eksportir lainnya yang juga ikut bermain, Mas, kira-kira? Duganya begitu ya, dari awal kan bahkan disampaikan sendiri oleh Mendak ya, ketika itu dikatakan akan ada tersangka pada hari Senin ketika bertemu dengan DPR, tetapi kan juga ternyata tidak ada tersangka sampai kemudian Kejaksaan kemarin mengumumkan justru tersangkanya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu sendiri. Nah, saya menduga memang ini masih ada pemain-pemain besar lainnya ya. Kenapa? Karena Indonesia sebagai
penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi kemudian terjadi kelangkaan di dalam negeri. Memang ada dua faktor ya. Faktor yang pertama karena memang karena program B30 mengalir ke biodiesel. Yang kedua adalah ekspor yang karena memang ada perbedaan harga sangat tinggi dengan harga di dalam negeri. Nah, siapa-siapa saja yang tidak berwenang, tidak memiliki persyaratan yang dicukupi karena misalnya belum memenuhi pasar dalam negeri maupun harga dalam negeri, ketika itu mereka melakukan ekspor, maka kejaksaan perlu mendalami mengapa mereka ini bisa lolos tanpa memenuhi persyaratan tetapi bisa melakukan ekspor. Nah, saya pikir itu masih ada perusahaan-perusahaan lain. Kalau dilihat dari volumenya, kenapa bisa sampai terjadi kelangkaan, sungguh tidak masuk akal jika hanya karena perbuatan 3 perusahaan ini saja, Bang. Baik, masih ada dugaan bahwa ini juga melibatkan lebih dari 3 perusahaan. Tapi kalau Mas Zainur kita melihatnya dari kacamata yang besar begitu, selain karena harga minyak dunia memang naik begitu dan ini selalu dikaitkan dengan kelangkaan minyak di Indonesia. Tapi apa sebenarnya yang juga menyebabkan praktik ini kemudian bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh 3 tersangka tadi yang merupakan dari pihak swasta dan juga dugaan eksportir lainnya? Ya, kewajiban bagi para perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri itu kan 20% ya. Nah, 20% ini harus dipenuhi oleh mereka. Tetapi ketika melihat harga dunia yang melambung tinggi, mereka tentu ingin dong melepaskan stok mereka ke pasar internasional dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mereka sebenarnya tidak memenuhi syarat? Yang bisa dilakukan salah satunya adalah membangun lobby dengan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melepaskan izin ekspor tersebut. Nah, lobby itu dilakukan dengan cara seperti apa? Nah, cara-cara yang dilakukan melanggar hukum diantaranya adalah dengan misalnya memberikan suap atau gratifikasi. Bahkan sebenarnya tanpa adanya suap atau gratifikasi pun itu sudah merupakan satu pelanggaran hukum. Kenapa? Karena itu tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan karena mereka harus berwajiban untuk memenuhi pasar dalam negeri terlebih dahulu gitu. Jadi kita melihat memang di sini ada celah ketika adanya kewajiban untuk DMO dan kemudian itu tidak dipenuhi, mereka tergiur untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan melepasnya ke pasar internasional. Nah, itu kan ketamakan dari para pengusaha nakal ya, tidak semua pengusaha saya yakin yang akibatnya harus ditanggung oleh rakyat banyak. Kerugian perekonomian negara ini sangat besar, Bang. Bisa dibayangkan ya, harga naik di dalam negeri hampir 2 kali lipat, terjadi kelangkaan, antrian oleh ibu-ibu di mana-mana, bahkan ada yang sampai meninggal dunia di Kalimantan karena antri minyak goreng. Jadi ini semua harus dihitung sebagai kerugian perekonomian negara dan nantinya ini harus dibebankan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Ya, satu-satunya cara adalah dengan menjerat korporasinya ini nanti ke depan, Bang. Baik, menjerat korporasinya ini juga salah satu kuncinya nanti untuk bisa mengungkap kasus ini. Mas Zainur, tapi kalau kita melihat lucunya, ironisnya bahkan Mendak bilang pada saat rapat dengan DPR nanti Senin kita akan ungkap siapa tersangkanya. Ternyata tersangka yang terungkap adalah di bawahnya sendiri, dirjennya. Nah, kalau Mas Zainur melihat kenapa ini kok akhirnya Mendak kok tidak bisa mengendus adanya praktik ini di bawahnya atau di lembaganya? Ya, korupsi di birokrasi jarang sekali hanya dilakukan dan diketahui oleh satu orang. Sifat korupsi itu kan karena penggunaan kewenangan secara melawan hukum, ya. Itu biasanya dijual dengan diuangkan, menerima suap atau gratifikasi. Biasanya itu diketahui oleh kolega atau oleh bawahan atau bahkan oleh atasan. Nah, ini yang perlu didalami, Bang, oleh kejaksaan. Apakah misalnya bawahan, rekan kerja atau bahkan atasan dari dirjen ini mengetahui terjadinya tindak pidana atau bahkan turut terlibat. Sehingga saya pikir ke depan Mendak juga perlu untuk diminta keterangan oleh kejaksaan. Juga kejaksaan perlu untuk mendalami apakah ada peran-peran Mendak di dalam lepasnya izin ekspor yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sehingga kemudian ini mengakibatkan permasalahan kelangkaan di dalam negeri. Jadi saya melihat ini memang PR besar bagi kejaksaan dan kejaksaan harus tegas, juga harus percaya diri. Kenapa? Kan ini kan juga berhadapan dengan level jabatan yang sangat tinggi setingkat menteri begitu ya. Sehingga saya pikir memang harus dibuat terang seterang-terangnya di atas meja. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, di birokratnya harus dibuka seluas-luasnya. Begitu juga di para pelaku usahanya. Saya pikir para pelaku usaha juga tidak perlu takut ya merasa dizalimi oleh penegak hukum. Tidak, yang sedang diproses adalah mereka-mereka yang diduga nakal. Sehingga mereka diproses
sehingga tidak terjadi lagi kemudian kelangkaan pada masa-masa yang akan datang. Dan yang mereka-mereka yang tidak nakal ya tidak usah takut, tetapi yang nakal yang lainnya yang belum dijerat oleh kejaksaan, kita berharap kejaksaan memeriksa itu. Kan ada daftarnya di Kemendak, siapa-siapa saja yang kemarin diberi izin ekspor, kemudian diteliti apakah memenuhi persyaratan atau tidak, apakah ada komunikasi dengan pejabat-pejabat tertentu di Kemendak atau tidak, dan kemudian kejaksaan perlu mendalami apakah ada dugaan gratifikasi atau tidak. Ya, perlu audit secara menyeluruh, dan kemudian kita juga akan masih menunggu ini bagaimana progres penyidikan yang progresif yang dilakukan oleh teman-teman di Kejagung. Semoga benar-benar bisa mengungkap sampai tuntas terkait dengan mafia minyak goreng ini. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung dan berbagi bersama kami di Newsline. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.